Saya mau beri judul sharing saya malam ini adalah posisi versus fungsi. Oke. Judulnya adalah posisi versus fungsi. Nah, ini akan mengajar kita untuk kita meredefinisi ulang tentang pemahaman kita dalam memahami kepemimpinan rohani. Nah, ayatnya di mana? Ayatnya di sini. Coba kita lihat. Di dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini sungguh diimani, didoakan oleh banyak orang Kristen karena ini adalah merupakan salah satu bentuk janji Tuhan yang diidam-idamkan untuk dialami. Nah, coba kita lihat malam ini dalam Ulangan 28 ayat 13, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengangkat engkau di sini berarti kita, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Oke. Dan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya tertarik dengan ayat ini. Tadi saya katakan bahwa ayat ini disukai oleh mayoritas orang Kristen, diimani sungguh-sungguh, didoakan, karena ini dirindukan untuk terjadi. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah kita memandang ayat-ayat ini dengan tepat gitu. Karena ada banyak orang menerjemahkan bulat-bulat kata ini, yaitu Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Lalu kita berpikir bahwa Tuhan itu akan jadikan kita kepala cabang, kepala bagian, pokoknya kepala-kepala deh gitu. Nah, itulah yang diterjemahkan setiap kali kita menerjemahkan ayat ini. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan Tuhan berjanji untuk menjadikan kita kepala dan bukan ekor? Ketika saya renungkan hal ini, yang saya dapatkan adalah sebenarnya kepala itu berbicara tentang pemimpin, sedangkan ekor itu bicara tentang pengikut. Jadi Tuhan itu ingin supaya setiap kita itu sebenarnya menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, tentu kita tahu bahwa kepala itu selalu leading, ekor itu sebenarnya cuma ngikut gitu kan. Ekor itu selalu ngikut kepala. Nah, berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita adalah kita ini jadi pemimpin-pemimpin, di mana ada banyak nanti orang-orang yang akan mengikut kita tentunya. Karena itulah yang menjadi janji Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kita. Nah, berbicara tentang menjadi pemimpin, nah tentu ini adalah forum pemimpin. Nah, sekarang setelah saya merenungkan ayat-ayat tadi, maka saya diingatkan akan statement yang pernah disampaikan oleh John Maxwell. Nah, kalau saudara suka belajar dari buku-buku John Maxwell, nah satu kali John Maxwell itu mengatakan bahwa kita perlu menguji kepemimpinan kita. Nah, sekarang maksudnya apa ya? Bagaimana caranya kita menguji kepemimpinan kita? Nah, dia bilang, tengoklah ke belakang dan lihatlah apakah ada orang yang sedang mengikutimu. Jika tidak ada, maka engkau sebenarnya tidak sedang memimpin, engkau hanya sedang jalan-jalan. Coba renungkan dulu. Ini definisi dari John Maxwell, bahwa ternyata dia bilang, kamu mau tahu kamu ini pemimpin atau tidak, sebenarnya bukan dilihat dari posisimu, dari jabatanmu, tapi lihat ke belakang sekarang, lihat, dan di sana lihat nggak ada orang yang sedang mengikutimu. Nah, jika tidak ada, dia bilang, maka sebenarnya kita tidak sedang memimpin, kita sedang jalan-jalan. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, tentu kita punya kerinduan untuk memimpin orang-orang tentunya. Kemana? Tentu kepada Kristus, betul nggak? Itu adalah kerinduan setiap kita, karena kepemimpinan itu bukan membawa orang pada kita, tapi membawa orang kepada Kristus tentunya. Berarti saya bersyukur bisa berbicara di depan kalian semua, karena kalian adalah pemimpin-pemimpin di UCC. Nah, berarti dengan kata lain betapa pentingnya malam ini kita mulai mengevaluasi
sebenarnya kita ini sebenarnya benar-benar pemimpin atau sebenarnya kita cuman baru dapat kepercayaan jadi pemimpin gitu. Karena ternyata menurut saya statement dari John Maxwell itu harusnya menjadi sebuah cermin buat kita untuk kita mulai mengevaluasi diri. Iya ya, karena seharusnya pemimpin itu bukan jabatannya, betul nggak? Karena itu sebabnya saya beri judul sharing saya malam ini adalah posisi versus fungsi. Nah sekarang kalau berbicara Tuhan tuh ingin kita tuh jadi pemimpin, maka pertanyaannya adalah ini. Adakah kualitas yang orang lihat dalam diri kita yang menjadikan alasan untuk mereka mengikuti kita atau bahkan mengejar kita? Saya ulang ya, ini statement penting untuk membuat kita jadi merenung bahwa gini, adakah kualitas yang orang lihat dalam diri saudara dan saya yang menjadikan alasan untuk mereka tuh mengikuti kita atau bahkan mengejar kita? Tentu kita setuju, kita percaya bahwa kepemimpinan Kristen itu bukan karena seharusan, tapi karena sukarela harusnya. Jadi orang itu bukan harus ngikut kita. Itu harusnya lahir dari kerinduan mereka, kerelaan mereka. Nah, dari mana mereka rela ikut kita? Simple. Karena sebenarnya orang tersebut melihat kualitas dalam diri kita. Nah, sangat disayangkan ada banyak orang ingin supaya orang-orang tuh ikut dia. Sekarang pertanyaannya, apa alasan untuk orang itu ikut kita? Seharusnya berarti alasan mereka ikut karena mereka lihat kualitas kita. Ambil contoh, adakah orang yang mengejar kita? Kita kan ingin dikejar orang, tapi permasalahannya, adakah alasan untuk orang itu mengejar kita? Nah itu sebabnya ketika saya renungkan statement ini, saya jadi ingat, di dalam Yesaya pasal 60, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, ternyata inilah alasan kenapa orang itu ikut kita harusnya. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat pertama dan ayat yang ketiga, ternyata firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Harusnya gambar ini aja udah bicara banyak buat kita. Jadi Tuhan berkata, bangkit, bangkit. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi, waktu terang itu terbit atas kita, kemuliaan Tuhan itu nyata atas kita, akibatnya apa? Akibatnya di ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun, ini bangsa itu bukan cuma orang ternyata, bangsa-bangsa banyak ini, berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi, kalau tadi kita kembali ke statement dari John Maxwell, dia bilang, coba sekali-kali lihat ke belakang. Kamu tuh sedang diikuti orang atau enggak? Sebab kalau kamu tidak sedang diikuti orang, sebenarnya kamu tidak sedang memimpin. Kamu cuma jalan-jalan loh, jadi jangan ngerasa jadi pemimpin, karena seharusnya bukti kepemimpinan kita, maka ada orang-orang yang mengikuti jejak kita. Gitu. Nah sekarang, ketika saya renungkan ini, maka tentu saudara pernah belajar hal ini toh, bahwa sebenarnya esensi dari kepemimpinan itu bukan bicara posisi atau jabatan. Ingat, tidak ada yang salah dengan posisi atau jabatan. Tetapi kita perlu memahami bahwa panggilan kepemimpinan itu bukan berbicara tentang posisi tertentu atau jabatan tertentu yang kita hari-hari ini sedang pegang atau sedang duduki. Sebagai apa? Pemimpin apa? Nah, ingat, kepemimpinan itu bukan posisi atau jabatan. Karena kepemimpinan itu bicara tentang fungsi. Dan kepemimpinan juga bicara tentang pengaruh. Nah, sedih rasanya saya melihat ada banyak pemimpin-pemimpin yang jabatannya pemimpin, tapi dia tidak berfungsi sebagai pemimpin. Atau dia nggak punya pengaruh sebagai pemimpin. Nah, itu sebabnya sangat disayangkan menurut saya, karena posisi tidak menjamin fungsi loh. Saya ulang ya, sangat disayangkan karena ternyata posisi atau jabatan seseorang itu tidak menjamin fungsinya loh sebenarnya. Padahal sebenarnya esensi dari kepemimpinan itu bukan jabatannya, tapi fungsinya. Nah, saya minta maaf sebelumnya.
bahwa pertanyaannya adalah gini, kalau kita ini merasa diri pemimpin, pertanyaannya adalah, ngomong-ngomong kepemimpinan kita ini sebatas posisi atau sudah karena fungsi ya? Seharusnya yang ideal itu fungsi dulu baru posisi, itu yang ideal. Jadi nggak ada yang salah sih. Kalau ada orang yang dapat posisi dulu sebelum berfungsi, ya itu berarti kepercayaan deh. Dan itu harusnya memacu kita untuk berfungsi dong. Nah, banyak orang, saya melihat bahwa begitu dapat posisi tertentu, dapat kepercayaan tertentu, malah kita nyaman dengan posisi itu, tapi kita tidak berfungsi, kita tidak punya pengaruh dalam kehidupan kita. Padahal malam ini saya mau ingatkan bahwa pemimpin itu bukan masalah posisi atau jabatannya, karena pemimpin itu bicara tentang pengaruh dan fungsinya. Jadi tidak ada yang salah kalau orang berkata, aduh kalau saya dapat posisi dulu bagaimana? Ya ini memacu kita untuk kita berfungsi. Tetapi yang ideal harusnya sebenarnya berfungsi dulu, baru posisi itu sebuah peneguhan, karena orang-orang tersebut telah melihat buah-buah dalam kehidupan kita, sehingga mereka memberikan penghargaan satu posisi tertentu, karena kita telah terlebih dahulu berfungsi. Jadi saya berharap bahwa UCC adalah kumpulan orang yang tidak mengejar posisi, karena yang harus kita kejar adalah berfungsi. Setuju ya? Jadi menurut saya jabatan kepemimpinan nggak terlalu penting menurut saya. Karena yang terpenting itu berfungsi aja gitu. Ada saatnya mungkin orang belum memberikan kepercayaan posisi tertentu dalam hidup kita. Jangan kecil hati, karena yang kita kejar itu bukan posisinya, yang kita kejar itu bukan jabatannya, tapi yang kita upayakan itu fungsinya. Dan kalau toh kita berfungsi, itu bukan demi kita menginginkan jabatannya. Saya ulang ya. Jadi kalau toh kita berfungsi, kalau toh kita punya pengaruh, melepaskan pengaruh, itu bukan karena kita mengejar atau kita mengincar jabatan atau posisi. Karena sebenarnya kenapa kita berfungsi? Karena Tuhan ingin kita berfungsi, betul nggak? Nah, ketika orang-orang merasakan fungsi kita, merasakan pengaruh kita, maka ketika orang tersebut menganggap kita pemimpinnya, itu memang layak. Jadi hari ini saya berharap kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, clear bahwa kepemimpinan itu isunya bukan masalah posisi atau jabatannya, tapi bicara tentang fungsi dan pengaruhnya. Nah sekarang, menjadi pemimpin itu sebetulnya kalau kita mau jujur ya, ini bukan bicara kebanggaan loh, tapi bicara tanggung jawab masalahnya. Nah sangat disayangkan, orang tuh ngerasa bangga kalau dapat kepercayaan posisi tertentu. Padahal sebenarnya itu bukan masalah kebanggaan, itu masalah tanggung jawab. Jadi kalau saudara di sini ada yang pemimpin komsel, pemimpin klub, saya mau katakan kepada saudara bahwa jangan puas dengan posisi sebagai pemimpin klubnya. Karena kepemimpinan yang saudara emban, jabatan sebagai pemimpin klub, atau pemimpin apa aja deh, pemimpin pelayanan anak, atau di teens, atau apa, jabatan itu harusnya memacu diri kita untuk kita nggak berpuas diri dengan jabatan yang kita emban, tapi sebenarnya itu memacu kita untuk kita lebih lagi berfungsi. Gitu. Ingat, saya ulang sekali lagi, jangan senang dengan jabatannya. Karena setiap kali jabatan kita terima, itu ada tanggung jawab juga yang kita emban loh. Nah, sedih kalau saya melihat di dalam di lapangan, banyak pemimpin-pemimpin yang sangat puas duduk di bangku kursi jabatannya, tapi mereka lupa untuk mengerjakan peran dan tanggung jawabnya, gitu. Jadi hari ini, saya minta maaf ya kalau ngomongnya nggak enak. Apa benar-benar kita telah berfungsi sebagai pemimpin klub contohnya? Atau jangan-jangan itu cuma hanya sebatas posisi yang diberikan KOC kepada kita? Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar-benar kita punya kualitas sebagai pemimpin? Itu sebabnya berharap bahwa sharing malam ini bukan melemahkan, tapi justru harus menyadarkan dan memacu kita untuk benar ya. Sebenarnya pemimpin itu bukan masalah jabatannya, tapi bicara tentang fungsi dan pengaruhnya gitu. Nah sekarang kalau memang menjadi pemimpin itu bukan berbicara kebanggaan, tapi bicara tentang tanggung jawab, maka pertanyaannya adalah ini, tanggung jawab apa ya? Nah ini, menurut saya, kalau saudara tanya, apa sih tanggung jawab kepemimpinan? Nah, tanggung jawab kepemimpinan menurut saya adalah terus bertumbuh, sehingga dapat terus berfungsi. Coba renungkan dulu ini. Seringkali ada banyak pemimpin-pemimpin yang lupa bertumbuh nih.
Padahal ternyata tanggung jawab kepemimpinan adalah untuk kita terus bertumbuh sehingga dapat terus berfungsi. Nah, masalahnya adalah seringkali kalau kita menjabat satu jabatan tertentu, maka kita nggak fokus ke fungsinya seringkali. Padahal sebenarnya ingat, kepemimpinan itu identik bukan dengan posisinya, tapi fungsinya. Jadi, apa sih tanggung jawab pemimpin? Terus bertumbuh, sehingga dapat terus berfungsi. Seringkali kacamata kita dalam memandang kepemimpinan selalu berpikir mengupayakan pertumbuhan orang. Padahal kita lupa bahwa tanggung jawab yang pertama-tama itu justru bertumbuh buat diri sendiri dulu gitu. Nah, sekarang saya berharap kalian bisa mengikuti saya bahwa tadi saya katakan bahwa kepemimpinan itu bicara fungsi, kepemimpinan itu bicara pengaruh. Nah, ada satu statement yang saya mau lepaskan dan saya berharap ini akan membuat kita jadi mikir keras. Maksudnya apa? Karena ini benar-benar akan membuat kita jadi mengevaluasi diri loh, demi untuk mengupgrade diri loh. Apa itu? Lihat ini. Berarti gagal berfungsi atau berpengaruh, maka sebenarnya kita gagal memimpin. Dan kalau kita gagal memimpin, berarti kita ini sebenarnya tidak sedang memimpin loh. Saya ulang ya. Kalau kepemimpinan itu sebenarnya bukan jabatan atau posisi, tapi fungsi. Oke. Berarti kalau kita gagal berfungsi atau gagal berpengaruh, maka sebenarnya dengan kata lain, kita ini sebenarnya sedang gagal memimpin loh. Dan kalau kita gagal memimpin, berarti kita ini sebenarnya tidak sedang memimpin loh. Nah, sekarang lihat slide berikutnya. Bahwa jabatan atau status pemimpin ternyata bukanlah jaminan bahwa kita masih memimpin. Nah, ini nggak enak. Ini nggak enak ini nggak enak banget. Jabatan atau status pemimpin ternyata bukanlah jaminan bahwa kita ini masih memimpin atau masih berfungsi. Jabatannya boleh aja pemimpin komsel atau pemimpin klub. Tapi apakah masih berfungsi mengembalakan komselnya, klubnya dengan maksimal? Atau jangan-jangan cuma asal aja. Berarti sebenarnya kita sedang gagal memimpin loh. Jabatan kita boleh aja pemimpin. Tapi ingat, jabatan atau status pemimpin bukanlah jaminan bahwa kita ini masih memimpin atau masih berfungsi. Nah sekarang, ada yang nggak enak yang saya mau katakan. Apa itu? Lihat ini. Ternyata di mata orang bisa saja kita ini masih pemimpin. Tapi apakah di mata Tuhan, apakah kita masih pemimpin? Nah, ini nggak enak ya. Di mata orang, kita itu boleh aja masih dikenal sebagai pemimpin. Tapi apakah di mata Tuhan, apakah kita masih pemimpin? Nah, kenapa saya pilih gambar ini? Masih ingat? Ini gambar siapa? Ini gambar Daud saat dia diurapi jadi raja oleh Samuel. Nah, apa yang menarik dari pelajaran ini? Tadi pagi ketika saya olahraga, tiba-tiba saya diingatkan ini. Apa itu? Coba lihat ini. Di 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama, ternyata firman Tuhan bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Jadi dengan kata lain, di mata Tuhan sebenarnya Saul itu sudah bukan raja lagi loh. Itu sebabnya Tuhan berkata, isilah tambung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi saat itu tentu kita tahu ceritanya bahwa akhirnya Tuhan memilih Daud untuk jadi raja dan diurapi jadi raja. Nah, yang ironis adalah di Israel saat itu secara institusi yang masih jadi raja itu sebenarnya masih Saul. Pemimpinnya Saul, rajanya Saul. Tapi di mata Tuhan sebenarnya Saul itu sudah tidak jadi pemimpin loh. Nah, ini ngeri menurut saya. Jadi jangan bangga dulu kalau di mata orang kita ini masih pemimpin. Masalahnya sekarang di mata Tuhan tuh kita masih pemimpin atau enggak ya gitu. Ya, saya ulang ya. Jadi coba renungkan dulu baik-baik. Jadi selama ini kita ngerasa gini, oh saya masih pemimpin kok. Di mata Kak Oci saya pemimpin, di mata Kowing saya pemimpin, di mata Koan masih pemimpin. Nah pertanyaannya gini, di mata Tuhan kamu masih pemimpin nggak ya?
Karena kepemimpinan di mata Tuhan itu ukurannya bukan jabatan atau posisi yang sedang pegang, tapi apakah kita masih berfungsi gitu. Jadi tolong jangan puas untuk jabatan yang sedang kita pegang. Justru jabatan itu tanggung jawab besar di mana kita harus berfungsi gitu. Jelas ya? Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Pertanyaannya adalah ini. Pernah nggak menyadari bahwa pertanyaan yang tepat itu bukan apakah engkau masih pemimpin, tapi pertanyaan yang tepat itu adalah apakah engkau sedang memimpin? Saya ulang ya, bedakan antara jabatan dan posisi. Itu sebabnya kalau kita telah bisa memisahkan antara jabatan dan posisi, di mana sebenarnya jabatan itu nggak ngejamin fungsinya gitu, maka kita akan clear bahwa gini, esensi kepemimpinan itu bukan posisinya, tapi fungsinya. Kita boleh aja nggak punya jabatan kepemimpinan, tapi bukan berarti kita nggak bisa hidup sebagai pemimpin. Jelas ya? Mungkin di mata orang tidak ada jabatan yang kita sedang emban. Tapi ketika hidup kita berfungsi, hidup kita menebarkan pengaruh, sebenarnya kita adalah pemimpin. Mungkin di mata organisasi kita belum diakui sebagai pemimpin, tapi bukan berarti kita tidak sedang memimpin orang atau tidak bisa memimpin. Itu sebabnya saya perlu clearkan ini, bahwa pertanyaan yang tepat sebenarnya bukan apakah engkau masih pemimpin, tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah engkau sedang memimpin. Oke, nah sekarang sadarkah kita bahwa stagnasi seorang pemimpin itu sebenarnya menurut saya adalah dosa kepada orang yang sedang dipimpinnya? Coba renungkan, ini nggak enak ya. Stagnasi dari seorang pemimpin di saat kita berhenti bertumbuh, kita berhenti untuk terus mengalami pertumbuhan, mengupgrade diri. Sebenarnya kita ini sebenarnya sedang berdosa bukan hanya kepada Tuhan loh, tapi kita ini sebenarnya sedang berdosa pada orang yang sedang kita pimpin. Mengapa? Karena seharusnya kepemimpinan itu esensinya berfungsi, melepaskan pengaruh. Nah, kalau kita sudah tekor dalam pengaruh, berarti kita sedang gagal memimpin. Tidak peduli jabatan kita pemimpin, tapi sebenarnya kita tidak sedang memimpin. Nah, sekarang, mungkin setelah kita dengar ini, kita bilang gini, aduh ternyata pemimpin itu berat banget ya. Nah, enggak juga sih sebenarnya. Kenapa saya bilang enggak juga? Karena minimal modal pemimpin itu adalah one step ahead. Saya ulang ya. Sebenarnya panggilan kepemimpinan itu juga enggak muluk-muluk sih. Sederhana saja. Bahwa sebenarnya minimal modal memimpin itu adalah one step ahead. Di mana kita selangkah lebih duluan daripada orang yang sedang kita pimpin. Nah, makanya ketika saya renungkan ini, saya dapat statement ini, bahwa kita ini akan memimpin sejauh kita telah pergi. Saya ulang ya, kita ini akan memimpin sejauh kita telah pergi. Saya ambil contoh, kalau kita bicara pemuridan deh, ya, jadi jangan capek kalau setiap kali dengar saya pasti ada urutannya, ujung-ujungnya pemuridan lagi. Tapi kalau kita mau bicara pemuridan, kan ada yang tanya kepada saya, apa sih cirinya saya siap memuridkan? Oh, simpel, saya bilang. Simpel. Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita bisa tahu. Firman Tuhan, ajarlah mereka untuk melakukan. Berarti dengan kata lain, sebenarnya kapan kita siap memuridkan? Saat kita sudah melakukan. Karena kalau kita belum melakukan, gimana kita bisa nolong orang untuk melakukan gitu. Jadi pemuridan itu adalah sebenarnya lakukan dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan setelah kita melakukannya, kita punya pengalaman, maka dari situlah kita menolong orang untuk melakukannya. Simple. Berarti dengan kata lain bahwa panggilan kepemimpinan itu bukan bicara mesti sempurna dulu. Enggak, simple. One step ahead gitu. Jadi kalau kita hari-hari ini sedang ada dalam posisi kepemimpinan, ayo jangan leha-leha, kalau orang bilang. Jangan lengah, jangan santai. Kita ini punya tanggung jawab untuk jalan di depan. Jelas ya? Untuk jalan di depan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang one step ahead, hati-hati ya. Kenapa? Karena semangat dan niat untuk one step ahead itu bukan karena kita tidak mau kalah loh. Ini bukan bicara kompetisi, bukan. Karena ada banyak pemimpin bilang, jangan kalah sama orang yang dipimpin. Bukan. Tujuan kita punya semangat spirit one step ahead itu bukan karena kita nggak mau kalah. Bukan.
tapi didorong untuk dapat menolong orang yang kita pimpin. Dan sekarang, kalau kita tidak selangkah lebih ada di depan mereka, gimana kita bisa nolong mereka masalahnya? Karena mereka tuh butuh teladan dari kita yang melangkah duluan. Jelas ya saudara ya. Jadi berharap ini clear. Jadi sebenarnya yang mereka butuhkan itu teladan gini. Oh ternyata bisa taat kok. Oh saya lihat hidup Koko, saya lihat hidup Cici, saya jadi tahu. Ternyata hidup jalan sama Tuhan tuh seperti itu toh. Simple, cuman hanya one step ahead. Wah ya kalau lebih dari one step ya puji Tuhan gitu. Tapi kembali lagi bahwa kepemimpinan itu berarti kita harus ada di depan, bukan untuk mengendalikan mereka, tapi untuk menjadi teladan bagi mereka, untuk melepaskan pengaruh keteladanan, untuk berfungsi menginspirasi mereka bukan cuma dari kata-kata, tapi lewat kehidupan gitu. Jadi saya mau clearkan dulu ya, supaya kita nggak salah paham bahwa semangat dan niat untuk selalu one step ahead, itu bukan karena kita tidak mau kalah dengan orang-orang yang kita sedang pimpin, tapi kita melakukan itu karena kita ingin sekali bisa menolong mereka, sehingga mereka pun bisa menjadi murid Kristus seperti kita. Nah sekarang, tadi saya sudah sempat singgung, tapi di kalimat ini mungkin lebih jelas dan lebih tegas, bahwa sebuah ironi kepemimpinan yang harus kita waspadai adalah kita mengharapkan dan mengupayakan pertumbuhan orang yang dipimpinnya, tapi kita lupa mendisiplin diri untuk terus mengalami pertumbuhan dirinya. Ini menurut saya ironi kepemimpinan nih. Banyak pemimpin-pemimpin itu kepleset di sini. Kita ngarepin banget, kita mengupayakan banget, kita memotivasi banget, bahkan kita mendoakan pertumbuhan orang-orang kita pimpin. Bagus, tapi seringkali kita lupa bahwa yang perlu bertumbuh itu bukan cuma mereka, tapi kita. Saya ulang ya, jangan sampai kita jadi calo. Kepemimpinan itu bukan calo. Calo itu nolong orang, di mana kita ini nggak sampai ke tempat yang orang itu sampai gitu. Kepemimpinan itu bukan calo. Jadi ingat, jangan sampai kita terjebak di sini ya. Kita mengharapkan, mengupayakan, bahkan ngeritik kalau orang itu nggak bertumbuh. Kita mengeluh, padahal sebenarnya kita lupa. Oh sebenarnya kita sendiri juga nggak bertumbuh gitu. Itu sebabnya yuk, sebelum menumbuhkan orang lain, bertanggung jawablah buat pertumbuhan pribadimu dulu. Kita ini terus mikirin pertumbuhan orang sampai lupa pertumbuhan pribadi. Nah, bukan egois, karena bagaimana kita bisa menolong pertumbuhan orang kalau kita nggak terlebih dahulu bertumbuh. Jadi, bukan berarti egois ya, bahwa ternyata pertama-tama mesti bertumbuh dulu. Ambil contoh, masih ingat kalau kita naik pesawat terbang, apa itu? Oksigen ya. Oksigen itu kalau misalnya sedang ada kecelakaan atau apa, maka kita itu diajar bahwa yang pertama-tama harus dikenakan itu buat kita dulu, baru nolong orang. Betul nggak itu ya? Masih ingat ya? Itu kalau dalam dunia pesawat terbang, jadi kalau sampai ada apa-apa, itu kan tabung, bukan tabung itu ya, yang itu oksigen itu kan, masker oksigen itu kan turun dan kita dikasih tahu dulu, pakai buat diri dulu. Setelah dipakai, baru tolong orang di samping kirimu. Ketika saya renungkan itu bukan masalah egois sebetulnya. Kita harus saya tangkap gini, kita harus memastikan untuk kita bisa sehat dulu supaya kita bisa menolong orang sebetulnya. Makanya saya katakan tadi, jangan sampai kita mengharapkan pertumbuhan orang, kita ngedorong pertumbuhan orang, tapi jangan-jangan kita sendiri sebenarnya lagi nggak bertumbuh loh. Kita stuck loh. Nah, sekarang saya mau katakan tadi, judulnya adalah, judul dari pelajaran hari ini kan kita belajar posisi versus fungsi, di mana tadi saya katakan pelajaran malam ini adalah meredefinisi tentang kepemimpinan rohani. Nah, mengapa saya katakan meredefinisi kepemimpinan rohani? Nah, karena ketika saya merenungkan ini, betapa pentingnya saya perlu ingatkan kita semua, bahwa pemimpin rohani berarti memimpin orang dalam jalur rohani. Nah kita semua ini kan pemimpin rohani, bukan pemimpin duniawi. Dan kalau pemimpin rohani ya berarti kita sendiri harus rohani loh saudara. Nah makanya saya katakan bahwa sedih rasanya melihat ada banyak pemimpin-pemimpin yang masih memimpin secara jabatan, tapi tekor secara rohani.
tekor secara pengenalan akan Tuhan, tekor secara pengalaman bersama dengan Tuhan, tekor. Nah, dari titik itu kalau udah tekor begitu, ya gimana bisa efektif nolong orang? Makanya saya mau ingatkan bahwa pemimpin rohani berarti memimpin orang dalam jalur rohani. Berarti modalnya itu rohani dong. Saya ulang ya, ini UCC harus dengar ini bahwa pemimpin di UCC, kita ini pemimpin rohani, beda sama pemimpin bank, beda sama pemimpin apa lagi? Perusahaan, beda itu. Lah, kalau pemimpin namanya pemimpin rohani, pemimpin komsel, pemimpin klub, berarti sebenarnya kekuatan kita harus rohani dong. Tragis saya melihat bahwa di lapangan, kembali lagi di lapangan, banyak ketemu sama pemimpin-pemimpin di berbagai kota. Jabatannya masih pemimpin rohani, gembala sidang. Tapi ternyata mengalami stagnasi. Jemaatnya resah. Kenapa jemaatnya resah? Karena pemimpinnya stuck. Bahkan jemaatnya lebih rohani dari pemimpinnya. Itu kan gila menurut saya. Padahal predikatnya pemimpin rohani. Tapi sudah tidak sangat rohani. Lah ini kan tragis. Makanya tadi saya katakan, jabatan seseorang sebagai pemimpin tidak menjamin dirinya masih memimpin loh. Jelas ya? Jabatan sih boleh nggak pernah hilang. Tapi seringkali fungsi yang hilang. Nah, sekarang, dari mana sih sebenarnya otoritas kepemimpinan kita secara rohani? Simpel. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, ini Paulus yang berkata, jadilah pengikutku. Nah, ini pemimpin tulen nih. Dia bilang, jadilah pengikutku. Sama, tapi nggak titik ya, nggak titik nih. Kalau titik itu berarti pengkultus individuan. Enggak. Paulus ini bilang begini, jadilah pengikutku, koma. Kenapa? Sampai dia punya keberanian berkata, ikut aku. Wow. Berani nggak kita pemimpin bilang, ikut aku. Ikuti jejakku cara mengelola uang. Ikuti jejakku cara mencari Tuhan. Ikuti jejakku. Nah, itu kan butuh keberanian kan gitu. Bukan cuma butuh keberanian, tapi butuh kehidupan gitu kan. Paulus berkata, jadilah pengikutku. Berarti dengan kata dia bilang, ikut aku. Kenapa? Dia sampai punya keberanian sepede itu. Nah, simple. Karena dia katakan, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Berarti, Paulus itu ikut Tuhan. Ketika dia ikut Tuhan, berarti dia berjalan bersama Tuhan. Ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia memotivasi orang untuk mengikut dia. Karena ketika orang ikut dia, berarti sebenarnya orang tersebut sedang diarahkan ke Tuhan juga sebetulnya. Nah sekarang, saya mau masuk ke kalimat berikut ini. Apakah pertanyaannya adalah gini, apakah saya sedang mengikut Kristus? Apakah hari-hari ini, sebagai pemimpin-pemimpin rohani di UCC, apakah saya sedang mengikut Kristus? Karena inilah rahasia dari kepemimpinan rohani. Saya ulang ya. Apakah saya sedang mengikut Kristus? Nah, kalau saudara tidak sedang mengikut Kristus, berarti saudara sedang tidak berjalan di depan secara rohani dong. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan kepada saudara. Mungkin saudara berkata, oh saya pengikut Kristus kok, saya ikut Kristus kok. Tapi saya pikir saudara perlu dengar ayat ini dong. Yohanes 6 ayat 66, ini perlu menjadi sebuah perenungan yang dalam loh buat kita. Yohanes 6 ayat 66, firman Tuhan bilang, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya, ini bukan orang banyak loh, ini kualitas murid aja. Ternyata ada seleksi alam juga nih. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi, mengikut Tuhan itu keputusan tiap hari loh. Dan selama kita ikut Tuhan, maka kita tidak akan mengalami stagnasi. Tapi ketika kita berhenti mengikut Tuhan, disitulah kita mengalami stagnasi rohani. Dan kalau kita sedang mengalami stagnasi rohani, maka keberfungsian kita sebagai pemimpin rohani pasti akan terganggu. Saya ulang. Betapa pentingnya kita mengevaluasi kerohanian kita loh. Karena kerohanian kita itu akan menentukan efektivitas pelayanan kita dan kepemimpinan kita loh. Minta maaf ya sekali lagi, minta maaf lagi nih.
Pemimpin klub itu tanggung jawabnya bukan cuma hanya sebagai apa sih itu? Pemimpin diskusi. Duh gila tuh kalau sampai cuma sebatas fasilitator diskusi supaya sharingnya nggak acak-acakan, terarah gitu. Ya, saya mau bilang, pemimpin-pemimpin klub, pemimpin-pemimpin Komsel UCC, saya mau bilang sama saudara, panggilan kita bukan cuma sebatas itu. Seharusnya ada spiritualitas yang benar-benar kuat dalam diri kita, di mana ada wibawa ilahi, ada otoritas ilahi yang benar-benar itu dilepaskan setiap kali pertemuan-pertemuan klub kita. Itu sebabnya hari ini, apakah kita masih sedang mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan, berjalan dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita udah berhenti juga sih? Agama sih masih Kristen, tapi apakah kita mengikuti terus Tuhan? Itu belum tentu loh ternyata. Nah sekarang, mungkin setelah berkata, saya masih ikut Tuhan kok. Oke. Kira-kira apa buktinya saya itu sedang mengikut Kristus? Nah, menurut saya, minimal ada 2 hal yang menjadi bukti nyata dan ciri utama bahwa kita itu ikut Kristus. Sini saya temukan di mana-mana. Saya ini orang yang suka nganalisa orang. Saya itu belajar dari banyak orang. Mau dari orang berhasil sampai gagal saya pelajari. Saya tuh nggak cuma belajar dari orang-orang berhasil. Orang gagal aja saya pelajari itu. Karena sebenarnya kita bisa mendapat manfaat loh dari semuanya. Bukan cuma orang-orang hebat, tapi orang-orang lagi gagal pun jadi pembelajaran bagus buat kita. Nah sekarang, ketika saya menganalisa dalam kehidupan, saya berkata, apa sih buktinya saya ini sedang mengikut Kristus? Minimal ada 2. Yang pertama, Ratapan 3 ayat 22-23, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan apa yang kita bahas? Kalau saudara ikut Tuhan, seharusnya kekristenan kita ini nggak monoton. Ada yang baru. Yang baru itu bukan cuma pengetahuan yang baru. Bukan. Tapi ada yang segar, ada yang fresh. Makanya kadang-kadang kalau sudah tanya cerita, gimana pengalaman kamu dengan Tuhan? Wah jangan bulan lalu, tahun lalu, waduh ngeri itu menurut saya. Harusnya kalau kita benar-benar jalan sama Tuhan, pasti ada yang pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan yang kita bisa bagikan dong. Makanya saya mau bilang pemimpin-pemimpin, mulai bagikan dong apa yang Tuhan katakan kepadamu, apa yang Tuhan ajarkan kepadamu. Jangan cuma hanya di-keep dong. Itu akan menjadi inspirasi buat orang. Nah ngeri sebagai pemimpin, gak ada yang kita bisa ceritakan tentang Tuhan. Pengalaman kita dengan Tuhan gak ada yang diceritain. Menurut saya itu gila. Predikat aja pemimpin rohani, tapi kita di hadapan Tuhan sudah tidak pemimpin rohani loh ternyata. Nah hari ini saya mau bilang, kalau kita ini pemimpin rohani, maka kekuatan kita harus rohani dong. Itu yang membedakannya dengan pemimpin-pemimpin dunia. Oke, jadi yakinilah bahwa Tuhan itu selalu mengalirkan hal-hal yang baru, segar, fresh. Dan apa yang terjadi? Ada yang enggak apa ya? Saya katakan ya, enggak. Roh Kudus itu tidak membosankan, saudara. Percayalah itu. Berjalan dengan Tuhan itu menggairahkan, dinamis, enggak monoton. Iya, dibawa seperti sport jantung, saya setuju. Tapi tetap begitu ada terobosan, ada sukacita kemenangan. Memang ada tekanan-tekanan, tapi begitu jalan, ada dinamika, nggak monoton. Makanya kalau kita ketemu orang, kita bisa selalu cerita pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Bukan pengetahuan-pengetahuan kita tentang Tuhan, tapi pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan, kita bisa bagiin. Nah, sekarang itu yang pertama. Yang kedua, apa ciri bukti bahwa kita ini sedang mengikut Kristus? Yang pertama tadi, ada hal-hal yang baru yang kita alami. Selalu fresh. Yang kedua, saya melihat sebelum saya tunjukkan satu ayat bahwa saya mencatat di sini bahwa pengalaman baru itu sebagai hasil perjalanan mengikuti Yesus. Nah, makanya kalau kita nggak ada yang kita bisa ceritakan yang baru dengan interaksi kita dengan Tuhan, ya saya curiga jangan-jangan saudara sedang stuck secara rohani. Nah, yang kedua, apa bukti kita ini sedang jalan dengan Tuhan? Menurut saya, Yesaya pasal 50 ayat 4 harusnya akan menjadi sesuatu yang memotivasi kita.
Karena di Yesaya pasal 50 ayat 4 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Wow, saya pernah ngajar ini bukan? Bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin supaya setiap perkataan yang kita keluarkan itu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, dari mana kita bisa tahu apa yang kita mesti katakan? Dari pendengaran kita. Nah, Alkitab bilang begini, setiap pagi, bukan setiap minggu, saudara, bukan setiap bulan, setiap pagi, berarti ini setiap hari. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi, setiap hari itu sebenarnya Tuhan mau ngajar, Tuhan mau perlengkapi kita, Tuhan mau pertajam kita. Nah, makanya berarti sebenarnya kalau kita terus berjalan dengan Roh Kudus, maka ada hal-hal yang baru yang terus kita bisa salurkan, kita bisa bagikan. Hari ini, ayo nikmati pergaulan kita dengan Roh Kudus. Kan sebenarnya Roh Kudus itu terus mau mempertajam kita. Jadi, dengan kata lain, kalau kita benar-benar bergaul dengan Tuhan, kalau kita benar-benar berjalan dengan Tuhan, maka hidup kita makin hari akan makin tajam. Nah, kalau kita justru makin tumpul atau monoton, itu lagi, ya saya ragu. Saudara, ini pendengarannya normal, sehat, atau sedang bermasalah. Karena ingat, ketajaman perkataan kita itu ditentukan oleh ketajaman pendengaran kita. Modal kita ini bukan otak pinter, modal kita ini telinga yang peka. Saya ulang. Modal kita untuk sharing yang jadi berkat buat orang, itu bukan karena kita ini jenius, bukan. Kita ini orang-orang bodoh. Mark Hankins bilang, jika engkau mendengar Roh Kudus, maka orang akan mengira engkau pintar. Wow, bagus banget itu statementnya. Mark Hankins bilang, ingat ya kalimatnya, dia bilang gini, jika engkau mendengar Roh Kudus, maka orang akan berpikir engkau ini pintar. Padahal sebenarnya kita nggak pintar, kita ini cuma mengatakan apa yang Roh Kudus katakan. Jadi pemimpin-pemimpin, ayo UCC, pemimpin-pemimpin UCC yang ada di forum ini, ingat baik-baik, kita adalah pemimpin rohani. Amin. Dan sebagai pemimpin rohani, ingat panggilan kita adalah dulu, ikutlah Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan, kita berarti jalan dengan Tuhan. Waktu kita jalan dengan Tuhan, kita bisa bilang sama orang, ikut aku juga. Karena aku tuh sudah ikut Kristus. Dan disitulah waktu kita jalan dengan Tuhan, kita sebenarnya akan menolong mereka yang lagi jalan di belakang kita. Untuk menginspirasi mereka tentang bagaimana hidup sebagai murid Kristus. Itulah inti pemuridan sebenarnya. Sekarang, saya teringat tentang sebuah peristiwa yang dicatat dalam Lukas pasal 3 ayat yang kedua. Dalam Lukas pasal 3 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Nah, ini ironis, ini kontradiksi banget. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Nah, ini kan aneh. Harusnya ada firman Tuhan itu datangnya di bait suci, sama imam besar. Loh, tapi justru firman Tuhan itu datang pada Yohanes bukan di bait suci, tapi di padang gurun. Apa pelajarannya? Secara kasat mata di mata dunia, Hanas dan Kayafas itu imam besar, tapi sebenarnya sudah tumpul. Saya berharap kita ini bukan pemimpin yang tumpul, tapi pemimpin yang tajam. Amin. Modalnya bukan cuma hanya jabatan, tapi kita ini modalnya bukan jabatan, modalnya fungsi, pengaruh. Nah, akibat Yohanes itu mendengar firman Tuhan, tadi di Yesaya pasal 50 ayat 4 bilang, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, Yohanes Pembaptis itu dengar firman Tuhan, terus dia ngomong, dia sampaikan apa yang dia dengar. Hasilnya apa? Hasilnya Matius 3 ayat 5. Matius pasal 3 ayat 5 berkata, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ingat, waktu kita hidup berjalan dengan Tuhan, waktu kita belajar menyampaikan apa yang kita dengar dari Roh Kudus, itu adalah otoritas kepemimpinan kita untuk memimpin orang lain. Makanya,
Kalau pemimpin rohani, ya harus rohani dong. Loh, kalau rohaninya tekor, berarti saudara gagal memimpin namanya. Nah sekarang, saya selesai, tapi sebelum saya selesai, saya mau sampaikan ini dulu. Apakah sebagai pemimpin saya bertumbuh? Satu kali ada seorang gembala sidang yang sedang mengalami kefrustasian karena jemaatnya nggak bertumbuh. Lalu dia datang kepada seorang pakar pertumbuhan gereja dan mengeluh, curhat, dan dia bilang, Pak, kenapa ya saya udah mendirikan gereja ini, melayani di gereja ini udah tahunan, tapi kok nggak bertumbuh gitu. Nah jawaban dari profesor pertumbuhan gereja itu mengejutkan. Jawabannya adalah gini, dia bilang begini, si profesor pertumbuhan gereja ini berkata begini, pertanyaannya adalah bukan jemaatmu bertumbuh atau tidak, tapi apakah sebagai pemimpin kamu bertumbuh? Waduh, itu kan kalimat yang sebenarnya jawaban yang seperti nampar tuh. Kamu ngarepin jemaatmu bertumbuh, tapi kamu sendiri apakah kamu bertumbuh gitu. Nah, ketika saya mempersiapkan ini, saya jadi ingat, makanya tadi saya lacak di perpustakaan buku saya. Nah, John Maxwell menulis dalam buku Developing the Leader Within You versi 2 ya. Ada versi 1, nah ini edisi barunya. Direvisi. Jadi kalau saudara pernah membaca atau mengkoleksi buku-buku John Maxwell, maka John Maxwell buku yang pertama itu Developing the Leader Within You gitu. Nah, tapi dia dalam perjalanan kepemimpinannya merevisi buku ini, jadi dia menulis ulang versi 2. Ada beberapa yang ditambah gitu. Nah, saya ingin kutip aja bagian dari yang dituliskannya. Makanya saya langsung scanner dan saya tayangkan di sini. Dia bilang pertumbuhan itu sangat penting. Maksudnya apa ya? Kapasitas pertumbuhan Anda ternyata akan menentukan kapasitas kepemimpinan Anda. Nah, ini John Maxwell yang bilang ya. Pertumbuhan itu sangatlah penting. Jika Anda berusaha memimpin berdasarkan pelajaran yang sudah lama Anda ketahui di masa lalu, dan Anda tidak bertumbuh di masa sekarang. Masih ingat firman Tuhan bilang kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Berarti sebetulnya ada sesuatu yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Enggak terus ngomong itu lagi. Nah, ya, terus Alkitab bilang begini, jika Anda berusaha memimpin berdasarkan pelajaran yang sudah lama Anda ketahui di masa lalu, dan Anda tidak bertumbuh di masa sekarang, maka waktu berputar dengan cepat saat Anda menjadi pemimpin. Pengembangan, perluasan, dan masa depan kepemimpinan Anda bergantung pada dedikasi Anda untuk pertumbuhan pribadi. Oke, kesimpulan saya, gagal terus bertumbuh membuat kita kesulitan untuk memimpin. Dan pasti membuat kita gagal memimpin. Saya ulang, gagal terus bertumbuh, ini statement saya terakhir ya, gagal terus bertumbuh, ternyata membuat kita kesulitan untuk memimpin. Dan pasti membuat kita akan gagal memimpin. Jabatan boleh aja masih pemimpin, tapi kalau rohani kita lemah dan tidak bertumbuh, maka kita akan kesulitan untuk menolong pertumbuhan rohani orang. Jadi saya berharap, yuk jangan terkecoh, jangan terjebak sama jebakan kepemimpinan di mana kita terus mengupayakan dan mengharapkan pertumbuhan orang, tapi kita lupa bertanggung jawab atas pertumbuhan pribadi kita. Jadi berharap pesan ini mulai membuat kita menyadari bahwa ternyata panggilan kepemimpinan itu ternyata bukan jabatannya, tapi fungsinya, pengaruhnya. Thank you untuk jabatan. Jabatan itu bisa aja bentuk sebuah penghargaan, sebuah kepercayaan dari sebuah institusi buat kita, tapi itu tidak membuat kita jadi nyaman. Justru kalau kita dapat posisi, dipercaya sebuah posisi, wah itu harus memacu kita untuk kita lebih berfungsi gitu ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Doa saya biar apa yang saya bagikan ini benar-benar bisa mempertajam kita dalam memahami dan menghidupi kepemimpinan.